Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Hanisa Zoren, NIM 18043058. Sini saya akan membahas yaitu tentang tugas pertemuan ke-12 Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama pada buku Kelly, explain why it is important to capture and manage knowledge. Manajemen pengetahuan atau knowledge management penting karena dapat meningkatkan efisiensi kemampuan pengambilan keputusan organisasi. Dalam memastikan bahwa semua karyawan memiliki keahlian keseluruhan yang dimiliki dalam organisasi, tenaga kerja yang lebih cerdas dibangun yang lebih mampu membuat keputusan yang cepat serta tepat yang menguntungkan perusahaan. Manajemen pengetahuan berfungsi sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik. Manfaat manajemen pengetahuan antara lain menciptakan pengambilan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan layanan pada pelanggan, meningkatkan efisiensi kerja, menambah jumlah jasa atau produk, menghemat kebutuhan biaya dan juga waktu. Pertanyaan kedua, compare and contrast tacit knowledge and explicit knowledge. Tacit knowledge merupakan sesuatu yang diketahui dan dialami namun sulit untuk diungkapkan secara jelas dan lengkap. Tacit knowledge merupakan bentuk pengetahuan yang melekat dalam diri seseorang atau pengetahuan yang masih tersimpan dalam pikiran manusia. Misalnya seperti gagasan, persepsi, cara berpikir, wawasan, skill, dan lain sebagainya yang didapat melalui pengalaman. Yang kedua, explicit knowledge merupakan pengetahuan yang sudah direkam dan didokumentasikan sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. Pengetahuan eksplisit dapat diungkapkan dengan kata-kata dan angka, disebarkan dalam bentuk data, rumus, spesifikasi, dan manual. Contoh manual seperti buku, laporan, dokumen, surat-surat, file-file elektronik, dan lain sebagainya. Lanjut pertanyaan yang terdapat pada sumber pada buku lain, explain how knowledge management infrastructure and knowledge management machine becoming fundamental requirement to make knowledge management system runs well. Manajemen pengetahuan yang dipandang lebih powerful sebagai sumber daya penting yang menjadi syarat terciptanya keunggulan bersaing bagi individu, unit, departemen, dan organisasi. Manajemen pengetahuan yang efektif memerlukan perspektif multidimensi, yaitu gabungan dari manusia, teknologi, dan juga proses. Kemampuan teknologi sangat mempengaruhi banyak aspek dalam manajemen, struktur, dan aktivitas tugas organisasi. Teknologi informasi selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dikatakan sebagai kekuatan pendorong yang sangat besar bagi meningkatnya minat organisasi terhadap manajemen pengetahuan. Peran sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mengadopsi segala perubahan yang terjadi. SDM berperan penting dalam mempengaruhi daya inovasi dan kemampuan organisasi dalam menyerap pengetahuan. Organisasi dapat melakukan inovasi dengan lebih baik disebabkan organisasi tersebut memiliki divisi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang canggih. Ada terdapat 6 karakteristik perusahaan yang menjadikan pengetahuan sebagai bisnis kompetensinya, antara lain kreativitas dan ide dasar dalam berkreasi dan melakukan inovasi. Kedua, para anggota yang berpengetahuan, berketerampilan, dan kompeten dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Yang ketiga, adanya hubungan dan rasa saling percaya dalam berbagai pengetahuan. Yang keempat, data menjadi sangat esensial dan menjalankan tugas operasional, memberi perhatian kepada orang dan bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai kinerja perusahaan. Lalu yang keenam, perusahaan mengelola sendiri pengetahuannya. Selanjutnya pertanyaan keempat, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Perusahaan di Indonesia telah menerapkan knowledge management itu yaitu PT Unilever Indonesia. Penerapan knowledge management yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia antara lain, yang pertama, komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasikan dan memiliki visi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Yang kedua, pengembangan SDM. Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, budaya coaching. Seorang senior manajemen ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang bergabung di dalam departemennya.
Yang terakhir, budaya sharing knowledge. Unilever Indonesia menunjuk seorang senior untuk menjadi learning champion dan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Implementasi knowledge management bagi suatu perusahaan itu sangat diperlukan karena akan memberikan suatu dampak positif pada proses bisnisnya secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut menghasilkan manfaat sebagai berikut. Adanya penghematan waktu dan biaya, peningkatan pada aset pengetahuan, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi, peningkatan produktivitas. Selanjutnya, pertanyaan kasus. How is knowledge management relate to Sargent and Lundy's business model? Sargent and Lundy terkenal karena pengetahuan industrinya, keahlian tekniknya, dan kualitas yang tinggi kerja. Kira-kira 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan dari para ahli karyawan dan mereka loyalitas kepada perusahaan. Rata-rata karyawan bertahan dari perusahaan selama 15 tahun sampai seringkali lebih lama. Sargent and Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena mereka percaya adalah orang-orang terbaik untuk pekerjaan itu. Lalu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan sepanjang karir mereka. Selanjutnya, identify the knowledge management problem faced by Sargent and Lundy. What management, organization, and technology factors contribute to this problem? 1. Manajemen Sargent and Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis yang kritis mereka. Yang kedua, organisasi. Meskipun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan dari perusahaan yang didokumentasikan proses dan prosedur pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan mempekerjakan sekelompok besar anggota baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan-karyawan yang berpengalaman, termasuk pengetahuan diam-diam mereka, kepada anggota baru dimanapun mereka berada. Lalu yang ketiga, teknologi. Pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak untuk memudahkan para ahli untuk berbagai pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan diam-diam. Lalu, describe the solution selected for this problem. What is effective? Why or why not? How much did it change the firm's operation and decision making? Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajarannya dan menerapkan bakat baru platform manajemen berdasarkan SAP Success Factors Learning Management System. SAP Success Factors adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia atau HCM berbasis cloud. Terakhir, what management, organization, and technology issue had to be addressed in selected and implementing the solution. Pertama, manajemen. Sargent and Lundy menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja harian mereka sehingga perusahaan menerapkan SAP Jam, yaitu program sosial berbasis Cloud SAP. Penggunaan SAP Jam semakin memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan, seringkali secara real time. Yang kedua, organisasi. Platform sosial baru Sargent and Lundy menampilkan forum diskusi online yang mencakup segala hal. Karyawan baru yang memiliki pertanyaan dapat terhubung dengan pakar melalui SAP Jam hanya dengan beberapa klik pada mouse. Para ahli nantinya menanggapi pertanyaan dan berbagai pengalaman mereka. Ketiga, teknologi. Fokus utama SAP Jam adalah pada grup diskusi. Ketika pengguna masuk, mereka disajikan beranda yang menunjukkan acara grup diskusi. Mereka dapat menelusuri feed tertentu atau seluruh grup untuk melihat topik yang menarik dan melihat bagaimana pemecahan masalah yang dibahas pada forum melalui pertemuan referensi dan solusi yang mungkin berguna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.